Hai, selamat siang. Welcome back to SP News Channel. Benar banget. Dan tentunya pada kesempatan hari ini sama kita berdua nih, saya Dodi, Saya Jojo. ngebahas tentang hal-hal yang lagi happening nih. Bukan hal-hal yang dianggap tabu ya. Bukan hal-hal yang dianggap tabu, tapi yang lagi happening, yang lagi asik buat diobrolin pada kesempatan hari Benar ini. banget. Tapi kita di mana sih, Jo? Kita sekarang lagi ada di The La Sirah Restaurant Cafe. Asik. The La Sirah. Pokoknya tempatnya juara banget. Betul sekali, tempatnya luas, cozy, homey. Aduh, pas Yang mau deh pokoknya. arisan, yang mau gibah, yang mau ngapain boleh. Arisan, Nggak apa-apa ya, boleh kan kumpul ya? keluarga juga boleh. Boleh. Reunian juga apa boleh. lagi. Asli Bisa ya. karaokean juga. Soalnya mantap Iya kan, pokoknya. soundnya luar biasa. Pokoknya langsung ke The La Sirah di mana ya Dimana alamatnya ya? Pokoknya depan Hotel Lombok Astoria, kirian dikit. Nanti ada deskripsinya di bawah yang paling penting ya. Yes, ada alamatnya di bawah sini. Betul sekali. Ngobrolin tentang pandemi. Pandemi. Yes. Banyak hal yang bisa mendampingi yang namanya pandemi itu ya. Benar Salah satunya ini tentang kehidupan musisi di era pandemi ini gimana sih? Aduh, apalagi aku kan pengamen jalanan kan. Yo, ini. pengamen jalanan. Dan kalau sekarang yang bener-bener pengamen, which is itu musisinya, langsung kita undang langsung ke The La Sirah Resort Cafe. Please welcome the one and only Mas Yuga Anggana. Yes. Oh nggak ada ya? Aku langsung sana ya? Yes. Boleh. Mas Yuga. Mas Yuga Apa Anggana. kabar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya. Aku juga baik banget, kelihatannya Baik sehat banget. ya semua. Sehat, alhamdulillah. Mas Yuga Anggana ini MSN. Mitsin apa? Bukan magister seni. Oh, magister seni. Yoi. Magister seni. S2 berarti. Iya, S2. Saya SMA aja nggak lulus, Mas. Ya bener. Ini beneran lu dia nggak lulus SMA. Berarti Nah. gelarnya prop ya? Apa itu, Prof? Provokator. Iya, Iya betul. Ya, memprovokasi itu kan Lucu lucu. loh. Iya, lucu Nggak loh suka dia. deh, kita kalau lucu males deh. Ya, jadi ngebahas tentang yang namanya musisi di era pandemi nih, Mas Yuga. Tapi kita mau ngebahas tentang awalnya dulu nih, yang dari umum ke khusus dulu lah ya, Mas Yuga ya. Seberapa besar sih pengaruh musik di dalam kehidupan Mas Yuga? Ya, bagiku tuh musik tuh sebetulnya kan secara umum tuh dia selalu dianggap sebagai berfungsi sebagai hiburan gitu Oke. ya. Tapi karena aku profesi keseharian juga memang ngajar, juga memang ngajar musik gitu. Jadi bukan hanya sekedar hiburan bagiku. Jadi dia tuh berpengaruh besar terhadap pendidikan, terhadap perkembangan karakter orang gitu dan sebagainya. Bahkan sekarang aku nemu bahwa musik itu ternyata bagus untuk terapi, healing dan sebagainya gitu. Universal ternyata ya, Universal bukan banget. hanya bahasa dan cinta aja yang Bener. universal ya, musik juga universal ternyata ya. Oke. Benar banget. Tapi ngobrol-ngobrol tentang musik, emang Mas juga main musik apa? Segala macam sih. Oke. Bass betot bisa main. Bass Iya, betot. Nah, itu gini dong. spesialisku. Ini Oh serius? Iya ya. Jadi aku Silakan. pas kuliah emang aku ini main bass. Bassnya tinggal dibetot aja. Iya. Oh, bukan drum ya, bukan ya? Nggak Bass ya? kelihatan Oh, musisinya. Tanjidor puas tuh. Segitu tuh. Aduh. Tanjidor pernah ngelilit Atun loh. Jangan bisa keluar. Aduh. Iya, Balik ke topik segede lagi. itu. Segede itu lo Tanjidor. Oke. Musisi. Oke. Silakan. Oh iya benar. Nggak apa-apa. Nah, berarti Aku kan ini tadi- hiasan doang di sini kan. Enggak. Tadi kan Mas juga bilang bahwa bisa untuk perkembangan karakter. Iya. Bisa di-explain lebih dalam lagi karena kita agak-agak gimana gitu. Jadi musik itu berhubungan karena musik ini sesuatu yang apa ya, gaib lah ya. Jadi spiritual bisa, ya. bisa gaib juga. Gaib kan, jadi dia memang nggak kelihatan kan. Beda, maksudnya beda dengan seni-seni yang lain. Misalnya seni lukis dia kan kelihatan tampak wujudnya Oke. gitu ya, hasil karyanya. Sastra ya ada tulisannya. Kalau musik itu nggak ada. Yang kita dengar aja kan, kita nggak bisa lihat bentuk musiknya. Oke. Nah itu adalah gelombang frekuensi yang itu berpengaruh terhadap otak. Jadi musik itu sebetulnya ada frekuensi-frekuensi tertentu dan otak manusia itu sebetulnya juga sama. Dia mengeluarkan frekuensi, misalnya kalau kita ngantuk dia frekuensinya sekian. Kalau kita semangat frekuensinya sekian. Nah kalau kita ingin semangat tapi kita sedang mengantuk, kita dengarkan stimulus musik yang frekuensinya membuat kita semangat. Nah misalnya seperti begitu. itu. Jadi itu berpengaruh banget sama perkembangan otak musik itu. Ada ya begitu ya. Nah, Iya, itu- seluas itu ternyata musik. Oke. Kita taunya kan
Aku taunya kalau lagi mau semangat koplo. Kan? Iya, Atau nggak pengaruh mau. juga. Anak-anak selatan kan izinkan gitu-gitu kan. Ternyata lebih dari itu. Lebih dari gitu itu, ya Oke. makanya akhirnya kemudian berpengaruh juga ke karakter psikologis manusia. Siap. Misalnya ada orang musisi yang berada di lingkungan, misalnya musik death metal, Oke. yang musiknya keras gitu ya, yang secara lirik juga dia menceritakan soal misalnya perlawanan Oke. atau kekerasan, Rebel gitu ya. rebel, itu berpengaruh terhadap dirinya. Oh, Perkembangan dirinya aku berarti berpengaruh. dulu dengerin musik Musik apa yang dulu? underground. Anak underground gini ya, kembang di mana-mana. Agak gini, agak oh begitu underground, semua percaya semua sobat SK ya. Kalau dia anak underground yang begini-begini itu. Oh, gitu-gitu scream kan, gitu ya. ya. Oke, berarti lebih kepada karakternya umpamanya kalau anak-anak anak-anak hip hop begitu bisa terlihat dari bentukannya seperti Iya, itu. betul. Oke, Betul. saya setuju sih dengan itu. Makanya kalau ada teman-teman gitu ya yang bilang nyanyi dangdut, pengen nyanyi dangdut, harus benar-benar kalau mau dangdut banget jiwa raga kamu tuh harus dangdut, bener nggak sih? Iya. Ya, kalau Iya. bahasa anak sekarang tuh vibing ya kan. Vibing ya Vibingnya namanya. harus dangdut gitu loh. Maksudnya Ah. kayak vibes-nya tuh dia udah ngebuat dangdut banget gitu. Misalnya Ah. anak hip hop kan Ah. gitu. Kayak Oh iya, lupa. anak Koplo. Oh iya ada koplo. Pantura gitu kan. Ya, anak ska ya bunga-bunga. Ya itu beberapa jenis musik populer lah ya. Heeh. Tapi ternyata ada banyak fakta yang sekarang terungkap mulai diteliti gitu. Oke. Jadi banyak sekali musik itu suara khususnya yang sudah kemudian dirangkai menjadi harmonis, menjadi indah itu berpengaruh terhadap banyak hal. Misalnya yang bisa saya ceritakan itu air. Air. Ada peneliti dari Jepang namanya Masaru Emoto, dia meneliti air. Oke. Ternyata air itu membentuk kristal kalau dibekukan kemudian diperbesar sedemikian rupa gitu ya. Oke. Nah, kristalnya ini ternyata bisa berubah-ubah. Kalau kalau dia air itu didengarkan musik yang bagus, Oke. yang indah, yang kristalnya bagus. Kalau musik ini kemudian dikasih sesuatu yang keras, musik yang Oke. keras, kata-kata yang kasar, Oke. jelek kristalnya. Benda mati. Benda itu, Mas. mati, air. Maka dia bilang sedangkan 80% tubuh manusia isinya Air. Kalau manusia mendengarkan musik yang baik, maka tubuhnya baik, sehat. Oh gitu. Kalau manusia mendengarkan musik-musik yang katakanlah menurut dia tidak indah, tidak harmonis gitu, asal dengar bising, ya jelek juga. Gitu. Jadi itu penelitian ilmiah itu udah Kalau dikaji. mengkritisi tentang musik yang baik tadi. Mm-mm. Gimana menurut Mas juga musik yang baik itu musik yang jenisnya apa? Apakah ada menurut pribadi Mas juga nih ya? Musik yang baik itu. Sebetulnya kalau itu sebenarnya ini ya tergantung ya. Hmm. Tergantung kultur budaya orang juga. Kan ada orang yang memang menyenangi death metal, bagi dia itu baik. Oke. Gitu. Tapi Siap. ada yang lain juga menganggap itu tidak baik. Mm-mm. Nah, kita juga tidak bisa memandang dari sekedar musiknya aja sebetulnya. Kemudian ada konteks di situ. Misalnya death metal. Oke. Ternyata musik death metal ini kalau orang misalnya kan setiap dalam kesehariannya dia mungkin suntuk, jenuh, marah. Oke. Ketika marah dia ditahan, dipendam, maka itu karakternya jadi jelek. Nah, orang musik death metal dan musik keras itu, rock misalnya, dia ketika dia sedang dia banyak energi yang dikeluarkan di musik itu. Oke. Maka dia sudah tidak lagi merasa kesal, marah, karena sudah tersampaikan semua di musik itu. Dituangin. Maka sisa dalam kehidupannya itu ya tinggal sisa yang baik-baik aja. Di Bandung yang saya ingat, teman-teman musik keras itu malah justru orang-orang yang malah lebih halus jiwanya, lebih solider, lebih Iya. ramah gitu. Karena mungkin Setuju sih. sifat-sifat yang dia sudah negatif itu sudah dikeluarkan di musik itu. Iya. Jadi sebenarnya baik dan tidaknya itu tetap tergantung Oke. setiap orang gitu. Oke. Siap. Tapi ngobrol-ngobrol tentang musik nih kan kurang enak kalau kita ngobrol tapi nggak ada minum. Benar, Kebetulan apalagi kita ini di dengan siram. Yoi. Nggak ada air ya? Nggak ada air. Nggak ada air. Tadi kan Nggak ada air. iya, Ngomongin asupannya air. kita kan manusia berapa Iya. persen tadi airnya itu? Iya, 80% 80% air, wah. Iya kan? Kayak Indonesia kan kalau lebih banyak lautannya. Mbak, boleh minumnya Mbak. 20% air. Bener. Kita di Delasira Resto and Yes. Cafe. Tentunya masakannya dan foods and beverage-nya udah tasty. My favorite one is mie kuah. Ini kuah. Kalau saya tuh snacknya sih enak banget tuh, pisang gorengnya itu enak banget sama kopi lomboknya. Jadi bukan hanya appetizer aja, main course juga ada di sini sampai dessert. Benar banget. Ya, nanti ada alamatnya di deskripsi di bawah nanti di caption ya. Iya, kita sambil menunggu minuman. Oke. Nah, sekarang kan di era yang ini nih Mas, di era pandemi nih sekarang kan. Jadi
ada keterbatasan untuk berkarya atau untuk apa namanya menuangkan segala gundah gulananya musisi gitu dalam karena apapun itu seorang musisi itu tanpa crowd kayaknya gimana ya dia nggak sih benar menurut Mas juga gimana? Iya emang bagi saya juga sama seni pertunjukan gitu ya, orang melakukan konser musik gitu. Makasih Mas. Orang melakukan konser musik itu sangat berpengaruh besar terhadap energi orang yang menonton gitu. Jadi pengaruhnya sangat besar. Jadi istilahnya kalau di kami resonansi lah. Ada resonansi itu frekuensi yang dialirkan oleh si pemusik ke penonton, begitupun sebaliknya gitu. Itu jadi energi. Betul. Nah, itulah yang kemudian mempengaruhi banyak faktor di dalam seni pertunjukan. Nah, di pandemi itu bukan kendala sih bagi saya, itu ketantangan. Tantangan karena saya simak itu musisi-musisi itu malah justru lebih kreatif setelah masa pandemi. Dia malah karena mungkin banyak waktu luang juga, banyak karya baru, dan banyak media-media yang sekarang bisa dimanfaatkan untuk mengekspresikan itu. Gitu. Cuman yang perlu diakali adalah bagaimana energi itu tersampaikan melalui ruang-ruang virtual digital gitu kan beda dengan yang langsung kita konser gitu. Itu aja sih. Harus terbiasa dengan itu di era pandemi ya. Ketika kita nggak ada crowd di depan tapi kita mimik kita, gestur kita kayak sepertinya ada crowd di depan gitu kayak memang harus terbiasa dengan itu. Dan sadar nggak sadar thankful ya, we are the most adaptable beings in the world ya nggak sih, being a human gitu. Perubahan itu kita cepat banget bisa beradaptasi secara kita sadar nggak sadar sebenarnya gitu dengan kondisi seperti ini yang tadinya mungkin hampir tiap hari nongkrong ya kan, mau ke coffee shop tiap hari sampai malam sampai apa, kalau sekarang mau nongkrong mikir say gitu kan, mau keluar mendingan di rumah aja deh gitu ngopinya gitu. Bener, ngebahas konsepnya bener di rumah aja. Biasanya kan kita ngebahas supaya enak, view-nya bagus di Dalasira lah atau apa gitu. Harus tempat-tempat hits gitu tadinya kan. Dan itu setiap hari yang bener-bener kayak every single day pasti keluar gitu. Kalau sekarang kayak terbatas lah ya. Dan perubahan itu secara nggak langsung jadi kayak ngeset kita sendiri, oh ya udah gitu, nggak perlu gitu kan. Benar. Tapi kalau dalam hal musik aku sendiri sebenarnya ngerasa banyak hal positifnya sebetulnya di dalam kalau ngomongin musik ya. Misalnya kan banyak juga teman-teman pemusik itu juga musik itu tidak menjadi profesi utama. Karena memang kalau kita ngomongin soal misalnya secara ekonomi ya, musik itu sejak zaman munculnya CD udah mulai menurun karena pembajakan dan sebagainya. Jadi banyak musisi yang kemudian juga punya usaha sampingan. Kalau dalam bahasa Lombok poro-poro sambilan gitu ya, sambilan gitu. Nah, maka ketika pandemi seperti ini malah sambilannya itu lebih muncul. Nah, kemudian karena banyak di rumah, yang dulunya orang terbatas, misalnya mau berkolaborasi dengan yang lain di luar pulau, luar kota, itu terbatas bukan karena medianya tapi waktunya. Tapi ketika ada pandemi, dia jadi bisa. Aku lihat tuh di media sosial tuh, aku bisa jamming dengan siapa aja, dengan artis-artis besar, gitu. Apalagi sekarang kan teknologi canggih, orang bisa merekam lagunya sendiri di rumah, pakai laptop, pakai apa. Misalnya nggak harus lari ke studio bayar mahal, nggak sekarang gitu kan. Bisa di rumah, bisa jamming online dengan siapapun gitu. Itu juga menjadi energi tersendiri. Itu jadi self healing lah ketika pandemi, jadi nggak stres di rumah gitu. Juga dan bagus. platformnya banyak kan. Platformnya banyak sekarang. Betul sekali. Terus juga kan karena waktunya banyak di rumah, artis-artis besar yang biasanya konser sana sini kan lebih banyak waktu di rumah gitu. Jadi untuk apa namanya meng-hire ataupun untuk minta jamming bareng jadi banyak waktu gitu kan. Ya waktu itu aku ingat yang paling booming itu kan ya semacam video challenge ya. Kayak misalnya Erwin Gutawa seorang komposer bikin apa, dikosongin sebelahnya gitu. Jadi buat space siapa pun. Nge-stage. Itu energi banget buat pemusiknya, juga yang nonton. Betul sekali. Temanku sekarang jamming sama ini. Kadang-kadang itu kan Benar. seperti itu. Yang mungkin nggak ada di era pandemi. Kalau nggak pandemi kalau nggak gitu pandemi, kan, itu nggak mungkin Erwin Gutawa bisa ada waktu. Itu musisi ada ngerasa kepuasan nggak sih ketika ada banyak orang yang bisa ngeduetin video mereka, nge-stage video itu gitu. Pasti ada kebanggaan tersendiri lah ya mau. Bener ngerasa tertantang, wah ini leak-nya artis kita bisa ikut jamming di karyanya mereka kan itu bangga banget lah. Apalagi di repost kan. Di like aja udah di repost balik sama atau di capture terjadi di tag artis. Iya kan. Kan kayak gitu, tapi suatu kebanggaan sih. Kayak teman kita kan bisa di like sama Titi DJ, Sang Dewi, Novi. Ya kan di like sama Sang Dewi. Udah jadi
story-nya dia. Dan medianya digital. Digital. Kan? Digital kayak Memanfaatkan itu. sekarang semua digital ya gitu. Iya. Karena sekarang ini kayak digital platform ini menghasilkan juga Betul. gitu kan. Banyak orang mulai menghasilkan mulai dari YouTube, TikTok, Instagram. Itu kayak making a lot of money gitu. Betul. Mereka semua gitu. Betul. Apalagi di Indonesia ada Baim Wong, ada Iya. Atta Halilintar, ada Rans channel kan. Yang jadi influencer lah ya. Iya. Dan itu penghasilannya nggak main. Gila sih. Gitu. Gila nggak kalah jadi konser ke beberapa daerah itu hasilnya hanya buat di rumah doang. Iya. Iya nggak sih dengan konten itu. Jadi hamba-hamba konten nggak ada yang salah sih dengan hamba-hamba konten menurut saya sih. Iya. Iya nggak sih? Kalau Mas juga sendiri kepikiran nggak sih bakal ngebuat YouTube channel, misal kayak mengcover kah atau membuat karya sendiri yang akhirnya bisa Ya akhirnya Pos. mau nggak mau kita juga memang tertantang atau apa kita harus beradaptasi dengan hal itu gitu Iya. mau nggak mau. Jadi memang kalau akun-akun seperti YouTube dan sebagainya aku sendiri udah bikin dari dulu. Cuman waktu itu kan nggak pernah kepikiran untuk menggarapnya secara serius. Kita sekedar dokumentasi karya dan sebagainya. Tapi setelah kemudian ada pandemi, kemudian kita juga lihat influencer yang ternyata ini bermanfaat sekali ya teknologi itu nggak sekedar negatif, tapi ini banyak sisi positifnya. Ya ini mau nggak mau kita ngelola itu. Gitu. akhirnya ya. Terjun juga ke situ. Kalau lebih ke Mas Yuga nih sebagai pribadi. Kalau Mas Yuga pribadi musik yang apa jenis musik nih genre yang paling Mas Yuga seneng itu apa sih? Sebenarnya kalau secara umum aku nggak ada yang nggak aku suka sih. Semuanya suka. Semuanya suka sebetulnya. Aku terbiasa dengan itu soalnya. Bahkan di seni itu ada tradisi abstrak juga aku suka gitu. Ada seni musik eksperimen juga aku suka. Musik soundscape juga aku suka. Musik abstrak atau musik eksperimen? Itu Iya. musik yang mungkin di setel pas lagi ini buat di laboratorium. Musik eksperimen. Bisa masuk Tapi akal bener. sih, Iya. masuk akal. Coba Makanya, dijelasin. kenapa dia disebut? Masih ngalahin cowok. Jadi ya Gimana? sekarang itu musik yang dulu dianggap kadang kan banyak orang masih memandang sebelah mata lah ya. Nah sekarang aku sebagai salah satu ya katakanlah berprofesi di situ sebagai akademisi Insan juga. lah ya. Jadi aku ini sebetulnya harus disamaratakan sekarang musik itu memang sudah saintis karena dia termasuk ilmu akustik, ilmu Oke. fisika gitu ya. Nah jadi banyak orang-orang yang bikin Apa? Apa tadi ilmu apa? ilmu fisika. Jadi dia udah saintis, musik itu udah udah masuk bagian- saintis, udah saintis banget. Nah. Dia masuk ke bagian ilmu akustik kan. Sedangkan akustik itu kan ilmu fisika. Jadi menghitung ruang. Misalnya Oke. pengaruh orang bermain musik di ruang delasira seperti ini bagaimana efeknya. Orang menghitung ruang di konser bagaimana efeknya. Ada formula ya? Itu diteliti sama orang-orang gitu. Dan itu ada. Nah, akhirnya kalau kita buka YouTube misalnya, kita tulis brainwave. Apa brainwave? Oke. Gelombang otak. Oke, Itu oke. keluar musik-musik, bunyi-bunyi yang Oke. mungkin kita tidak akan pernah dengar sebelumnya. Itu misalnya hanya dengungan, tapi itu punya efek-efek tersendiri. Misalnya untuk meditasi, untuk relaksasi, Iya, untuk iya, penyemangat iya, gitu. Zen. Iya, iya. Oke. Kalau kita cermati lebih dalam, setiap agama, setiap keyakinan, dia pasti menggunakan media bunyi atau musik lah. Misalnya itu kan udah bunyi. Kalau di Muslim mungkin zikir, dan lain sebagainya. Di Hindu mungkin ada yang lonceng, ada yang itu Di pasti- Nasrani sudah Di jelas Nasrani pasti ya. ada. Oh, Full Nasrani band iya. style. Iya. Grup Full band. band. Band live ya, Pak. Dan itu berpengaruh besar terhadap Oke. jiwa daya spiritual manusia gitu. Musik itu. Di segala bidang kehidupan Segala ada bidang musik gitu kehidupan ya. ada musik gitu. Mas juga diminum dulu nih. Oh, Mas. siap. Tapi kita juga mau nyapa nih teman-teman sobat-sobat SP dimanapun berada, jangan lupa subscribe ya channel SP News. Wah. Comment and like dan jangan lupa di share. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi. Yes.